Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel gua. Oke, teman-teman, kali ini gua mau compare untuk menu atau fitur yang ada di tenda O3 dan O1, teman-teman ya. Yang kita tahu kalau dari segi fitur hardware ini, si tenda O3 ini bisa mencakup range atau jarak sampai dengan 5 km, teman-teman. Dan untuk tenda O1 hanya bisa mencakup range 500 meter, teman-teman ya. Oke, sebenarnya ini gue buat video ini sebenarnya untuk teman-teman yang mau beli produk tenda O3 atau O1, teman-teman, supaya teman-teman juga di sini bisa ngelihat juga langsung menu-menu dan fitur-fitur apa aja yang memang yang ada dan tidak ada di tenda tersebut, teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita langsung bahas. Di sini gue udah masuk ke masing-masing tendanya. Di sebelah kiri di sini ada tenda O3 dan di sebelah kanan di sini ada tenda O1, teman-teman ya. Dan di sini pada saat login langsung masuk ke quick setup, teman-teman ya. Di sini quick setup. Nah, kalau di sini kita cek dari quick setup pun sudah terlihat, teman-teman ya. Di tenda O3 ini untuk fiturnya banyak banget, teman-teman ya. Ada AP, ada client, universal repeater, WSP, repeater, P2MP, dan router. Nah, tapi kalau di tenda O1 ini hanya ada 4 mode, teman-teman ya. Mode AP, client, universal repeater, dan WISP aja. Jadi yang pertama ini di tenda O3 ini fitur untuk modenya itu lebih banyak, teman-teman ya, dibanding O1 gitu. Oke, kita langsung aja ke statusnya, teman-teman ya. Di sistem status kita cek juga di summary-nya. Di summary sih sepertinya nggak ada perubahan, teman-teman ya. Ini kayak sama summary-nya. Summary-nya sama, di menu bawah juga sama. Throughput, wireless client, oke, interface, ARB table, routing table, oh sama, teman-teman ya. Di menu sistem statusnya sama, teman-teman ya, untuk tampilan summary dari tenda ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian menu network, teman-teman ya. Di menu network ini standar, teman-teman ya, ada LAN, DHCP, DHCP client, VLAN, dan ARP isolation. Nah, kalau di tenda O3, teman-teman ya, ARP isolation-nya ada, teman-teman. Tapi kalau misalkan di tenda O1 nggak ada, teman-teman ya. Fitur ARP isolation-nya nggak ada. Jadi kalau di tenda O3 ada fitur ARP isolation, kalau di tenda O1 nggak ada, teman-teman. Untuk fitur ARP isolation-nya nggak ada. Kalau kita ke LAN setup itu standar, teman-teman ya, sama. Terus untuk DHCP server, oke, sama. DHCP kliennya sama juga. VLAN settingnya, oh, di VLAN setting tenda O3 juga ada spesifik, teman-teman ya. Ini di tenda O3 ini agak spesifik dibanding sama O1, yang dimana di sini di tenda O3 ini ada untuk fitur LAN-nya, teman-teman nih. Ada fitur LAN untuk VLAN settingnya, ada fitur LAN-nya untuk spesifik ya, teman-teman ya. Tapi kalau di sini nggak ada, teman-teman. Di tenda O1 nggak ada fitur LAN untuk di VLAN setting ya, teman-teman ya. Ini nggak ada. Berarti fitur di tenda O3 ini ada tambahan pada bagian VLAN setting dan ARP isolation, teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke wireless setting, teman-teman. Di wireless setting ada 3 submenu: basic, advanced, access control. Oke, di sini sama. Kalau kita cek di bagian basic settingnya, enable ini sama, cuma beda menu buttonnya aja. Oke, 28.
Untuk max lainnya juga sama teman-teman ya, maksimalnya di 128. Fitur isolate lainnya juga ada sama, transmit rate-nya sama, security mode sama. Oh, kalau yang di O3 ini dia ada channel bandwidth-nya ada 40 MHz teman-teman ya. Tapi kalau di tenda O1 itu nggak ada teman-teman, dia sudah statik di 20 MHz gitu. Dia nggak ada fitur 40 MHz teman-teman ya. Itu perbedaannya. Untuk channelnya sampai 13. Oke, sama 13. Oke, kita lanjut ke advance settingnya teman-teman. Di sini ada WMM, IPSD, Preamble, Transparent Bridge. Oke, signal reception level. Oke, ada LTS threshold beacon. Oke, sama teman-teman ya, fitur untuk advance settingnya pun sama. Kita lanjut ke access control. Akses kontrolnya pun sama teman-teman ya, sudah bisa melakukan blacklist dan whitelist. Di tenda O3 dan tenda O1 sudah memiliki fitur blacklist dan whitelist menggunakan MAC address teman-teman ya. Kita lanjut ke advance. Oke, di LAN rate diagnose, network setting. Oke, sama. Di LAN rate ini di tenda O3 itu ada PoE teman-teman ya, karena dia memang ada dua LAN-nya, ada dua fitur ada dua colokan RG-nya. Oke, yang O1 ini dia hanya satu teman-teman ya, dia hanya satu port aja. Oke, lanjut ke diagnosnya. Diagnosnya ada set survey, ping threshold, speed test. Oke, di sini yang nggak ada tuh site survey, ada speed test. Nah, kalau yang di tenda O1 tidak ada fitur untuk speed test teman-teman ya. Tapi kalau di tenda O3 itu ada fitur speed test teman-teman ya. Ini. Nah, ini juga penting ya buat teman-teman yang mau beli produk tenda ini. Ini penting juga nih untuk fitur speed test teman-teman ya, untuk mengukur kecepatan transmit rate bandwidth teman-teman ya. Oke, lanjut ke network service-nya. Di network service schedule reboot ada, login, SNMP-nya ada, ping watchdog-nya ada, UPnP, ya ada UPnP hardware watchdog, UPnP STP. Oh, kalau di tenda O3 itu ada hardware watchdog-nya teman-teman ya. Tapi kalau di tenda O1 hanya ada ping watchdog-nya teman-teman. Dia nggak ada hardware watchdog-nya di tenda O1 ini. Ini teman-teman ya. Ini. Nah, di tenda O1 ini nggak ada. Oke. Oke teman-teman, di tools-nya lanjut kita cek date and time maintenance account. Oke, sama. Maintenance-nya oke, standar account. Standar teman-temannya kalau untuk inilah, untuk tools ini. Oke teman-teman, itu dia perbandingan antara tenda O3 dan O1 teman-temannya, yang dimana kalau secara fitur yang benar-benar kelihatan adalah kalau tenda O3 itu dia mencakup 5 km range-nya. Kalau tenda O1 itu hanya 500 meter teman-teman ya. Jadi kalau saran gue sih untuk range itu jangan sampai benar-benar dimentokin teman-teman ya. Maksudnya takutnya kurang stabil, karena ini hanya pengetesan secara
mungkin secara tanpa hambatan teman-teman ya, langsung gitu kan untuk teman-teman. Jadi kalau di sini di lapangan sih, kalau gua nggak pernah sampai ngetes bener-bener 5 kilometer atau bener-bener 500 meter. Jadi pas udah contoh kayak misalkan 200 meter pun itu udah gue taruhin akses point lagi, atau 300 meter tuh udah gue taruh akses point lagi gitu teman-teman. Kalau yang untuk 5 kilometer ini, titik tenda O3 ini, gue 1 kilometer teman-teman, belum pernah sampai ngetes di atas 1 kilo. Kalau tes 1 kilo itu pun gue lancar teman-teman ya, maksudnya nggak ada hambatan, itu lancar banget, bagus banget sih kalau menurut gue. Oke teman-teman, sekian itu perbandingan dari gua untuk tenda O3 dan O1 untuk fitur menunya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.